Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak siswa kelas 7 yang Ibu sayangi, hari ini kita bertemu kembali dalam pelajaran akidah akhlak. Untuk materi hari ini adalah pengertian iman, Islam dan ihsan. Ya, jadi mungkin yang akan kita bahas yang lebih fokus hari ini adalah mengenai iman. Ya, nah, sedangkan kompetensi dasar yang akan kita capai pada hari ini adalah memahami dasar, tujuan, bukti atau dalil Al-Quran atau dalil akidah Islam dan manfaat mempelajari akidah Islam. Nah, anak-anak, mari kita lihat slide di samping ini. Bisa kita lihat. Nah, yang pertama pengertian akidah Islam atau akidah. Akidah berasal dari kata bahasa Arab akada yakidu akidatan, yang artinya ikatan, simpul atau perjanjian. Sedangkan pengertian akidah menurut istilah atau secara luas, akidah artinya keyakinan hati kita. Kita kan kadang-kadang ada tidak yakin, tapi akidah ini adalah keyakinan hati yang sangat kokoh. Jadi dapat disimpulkan, akidah Islam itu adalah pokok-pokok atau dasar kepercayaan dan keyakinan dalam hati kita yang terikat pada diri seorang muslim. Jadi itu pengertian akidah Islam menurut istilah atau secara luas. Kita lihat lagi yang lain. Nah, akidah Islam atau keyakinan orang Islam itu punya satu dasar. Ada dasarnya. Dasar akidah Islam itu ada dua. Yang pertama adalah Al-Quran. Apa itu Al-Quran? Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad dengan perantaraan malaikat Jibril, dan membacanya adalah ibadah. Jadi dasar orang yang beragama Islam itu, dasar akidah orang Islam itu yang pertama adalah Al-Quran, ini yang tertinggi. Kemudian yang kedua adalah Al-Hadis atau Sunnah. Apa arti hadis? Hadis adalah segala ucapan, perkataan Nabi Muhammad, perbuatan Nabi Muhammad, takrir atau persetujuan Nabi Muhammad atau diamnya Nabi Muhammad. Itu pengertian hadis. Jadi perkataan Nabi, misalnya Nabi berkata, makanlah dengan tangan kanan. Itu berarti ucapan Nabi, itu hadis. Kemudian perbuatan Nabi, contohnya misalnya apa? Sholat. Sahabat bertanya, dalam Al-Quran berbunyi apa? Ya ayyuhalladzina amanu aqimus sholat wa atuz zakat. Hai orang-orang beriman, tunaikanlah sholat dan bayarlah zakat. Para sahabat bingung, kayak apa? Bagaimana tata cara sholat? Wahai Rasulullah, ini ada ayat memerintahkan kita sholat. Bagaimana cara sholat itu? Apakah berguling-guling atau kayak mana? Tidak tahu. Lalu para sahabat bertanya kepada Rasulullah, bagaimana ya Rasul cara sholat? Rasulullah berkata apa? Salu ra'aitumuni usalli. Sholatlah kamu seperti aku sholat. Lalu Nabi berdiri di depan, Nabi melakukan gerakan-gerakan sholat dan bacaan-bacaan sholat sampai selesai salam. Nah, itu artinya perbuatan Nabi. Nih perbuatan Nabi. Jadi perkataan itu ucapan Nabi itu hadis, perbuatan Nabi itu adalah hadis, dan sikap diam Nabi diam, tandanya setuju. Contohnya apa? Suatu ketika para sahabat setelah melakukan perjalanan yang sangat jauh, kemudian para sahabat setelah sholat zuhur mau makan. Pada saat sudah dihidangkan semua makanan, para sahabat ada yang cuci tangan, kan cuci tangannya jauh tuh. Lalu dudukan sudah semuanya. Masih ada beberapa orang yang masih cuci tangan belum datang. Kata Rasulullah, kita tunggu semuanya, kita makan sama-sama. Nah, pada waktu menunggu teman tadi yang belum datang, ternyata datanglah seekor cicak. Cicak itu masuk, datang ke piring atau mangkok sayur tadi, lalu menghirup kuah sayur itu. Lalu para sahabat kata, hus hus hus,
larilah cicak itu. Nah setelah itu datanglah yang tadi sudah cuci tangan itu datang mau makan. Nah setelah itu berdoa makan sama-sama. Para sahabat yang datang belakang tadi mau makan kuah sayur tadi karena dia tidak tahu bahwa itu sudah dijilat oleh cicak. Rasulullah melihat keadaan itu tapi diam. Seandainya Rasulullah tadi mengatakan menegur jangan dimakan sayur itu, nah itu berarti perkataan Nabi bahwa haram memakan sayur yang sudah dimakan oleh cicak. Tapi Rasulullah diam sampai habis kuah sayur itu dimakan oleh para sahabat yang datang terlambat tadi. Nah diamnya Nabi itu tanda setuju. Ini berarti takrir. Mana tadi? Ini takrir atau sikap diamnya Nabi. Jadi akidah atau keyakinan orang Islam itu dasarnya ada dua. Yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis Nabi, yaitu perkataan Nabi, perbuatan Nabi, dan takrir Nabi Muhammad. Kita lihat yang selanjutnya Nana. Ya, sekarang kalian lihat tujuan akidah Islam. Apa tujuan kita mempelajari akidah Islam itu? Yang pertama, orang yang mempelajari akidah Islam atau mendalami akidah Islam itu, dia akan mendapatkan petunjuk hidup yang benar serta dapat membedakan mana yang benar, mana yang salah. Kenapa? Karena dalam Islam itu ada yang hukum yang disampaikan oleh Rasulullah, ada yang haram, makruh, mubah, wajib, dan sunnah. Jadi orang yang mempelajari akidah Islam itu tujuan yang pertama adalah mengetahui bagaimana petunjuk hidup, mana yang benar, mana yang salah. Sekarang selanjutnya, yang kedua, memupuk atau mengembangkan dasar ketuhanan yang ada sejak lahir. Karena manusia ketika pertama kali diciptakan dalam kandungan, Allah bertanya, siapa Tuhanmu? Manusia itu mengatakan bahwa Tuhannya adalah Allah yang Maha Esa. Tapi setelah dia lahir, itu tergantung kepada orang tuanya. Kalau orang tuanya beragama Islam, berarti otomatis anaknya ikut Islam. Tapi kalau anaknya orang tuanya beragama Nasrani, otomatis anaknya akan ikut mamanya Nasrani. Tapi nanti menjelang dia sudah dewasa, dia bisa menentukan keyakinannya. Yang ketiga, kita lihat. Nah, ini yang ketiga. Orang yang akidahnya itu kuat, tujuan mempelajari akidah Islam itu, kalau sudah akidahnya kuat, dia akan memelihara manusia dari berbuat kesyirikan atau menduakan Tuhan. Jadi orang yang akidah, tujuan belajar akidah Islam itu agar seseorang itu tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Ya, kita lanjut lagi. Nah, yang keempat, memelihara diri dan akal pikiran kita. Kalau ada pikiran yang ingin menyesatkan. Misalnya ada teman yang mengajak mabuk, ada teman yang mengajak untuk berzina. Dia punya akidah Islam, dia tidak akan melakukan itu. Jadi artinya apa? Terpelihara dirinya, akalnya dari pikiran-pikiran yang menyesatkan. Anak-anak sekalian, kita lihat lagi yang berikutnya. Nah, itu tujuan akidah Islam tadi sudah. Sekarang hubungan iman, Islam, dan ihsan. Ada 3 unsur yang sangat mendasar dalam mempelajari akidah Islam. Yang pertama adalah iman, yang kedua Islam, dan yang ketiga ihsan. Ketiga-tiganya ini saling berhubungan. Yang pertama Islam. Apa artinya Islam? Islam berasal dari bahasa Arab aslama yuslimu islaman. Artinya tunduk. Orang Islam itu dia tunduk, patuh, dan menyerahkan dirinya dan menyerahkan diri. Itu pengertian Islam. Sedangkan menurut istilah, Islam itu adalah agama yang mengajarkan agar umat manusia berserah diri hanya kepada Allah dan tunduk hanya kepada Allah, tidak kepada Tuhan yang lain. Kita lanjut, itu pengertian Islam. Bagaimana caranya agar tunduk? Nah, caranya agar tunduk adalah dengan cara apa? Mengerjakan segala perintah Allah, ada yang wajib dan ada yang sunnah, dan menjauhi larangan Allah, ada yang makruh dan ada yang haram. Kita lanjut. Rukun Islam ada 5. Pasti kalian semua sudah tahu. Rukun Islam ada 5. Yang pertama membaca 2 kalimat syahadat. Kemudian yang kedua adalah sholat 5 waktu.
yang ketiga puasa pada bulan Ramadan, yang keempat membayar zakat, dan yang kelima adalah berhaji bagi yang mampu. Ingat ya, yang kelima ini hanya bagi yang mampu. Kalau bagi yang tidak mampu dosa. Tidak apa-apa Anda berangkat haji, jangan jual rumah berangkat haji, pulangnya ada lagi, akhirnya tinggal di gardu. Nah, kita lanjut lagi. Nah, ini kita lihat nih rukun Islam ada 5 pilar. Yang pertama apa tadi? Syahadat. Yang kedua apa lagi? Sholat. Yang ketiga apa lagi? Nih, apa ini? Ada makanan? Nih iblis menggoda, berarti puasa. Yang keempat apa lagi? Bayar zakat. Dan yang kelima adalah naik haji bagi yang mampu. Sekarang kita lanjut. Nah, anak-anak, sekarang iman. Tadi Islam sudah pasti, sudah paham. Iman menurut bahasa artinya percaya dan yakin. Percaya itu belum tentu yakin. Tapi yang dimaksud iman tadi adalah percaya dan yakin. Itu pengertian iman menurut bahasa. Sedangkan pengertian iman menurut istilah, iman artinya apa? Membenarkan dengan hati, ya, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan tanpa sedikit pun ada keraguan. Jadi diucapkannya dengan lisan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah. Yakin bahwa tidak ada Tuhan memang. Diucapkannya dengan lisan, diyakininya dengan hati, dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita lanjut lagi. Orang yang beriman disebut dengan orang mukmin. Orang yang beragama Islam disebut dengan orang muslim, ya. Dan bagaimanakah bukti bahwa seseorang itu telah beriman? Apa buktinya orang itu sudah yakin atau beriman? Ya, kita lihat. Kita lihat. Yang pertama, kita lihat bukti orang itu adalah seorang mukmin atau beriman, yaitu dengan mengerjakan 6 rukun iman. Ya. Yang pertama, iman kepada Allah. Kalau dia beriman kepada Allah, berarti dia melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. 1. Yang kedua, percaya kepada malaikat. Kalau dia percaya kepada malaikat, ada 10 malaikat yang wajib kita percayai. Ada malaikat apa yang pertama? Jibril membawa wahyu, Mikail membagi rezeki, Rakib dan Atid menjaga kiri dan kanan, mencatat amal baik dan buruk. Sampai yang terakhir adalah malaikat Israel mencabut nyawa. Ada 10 malaikat. Kalau orang percaya dan yakin kepada malaikat, maka dia pasti tidak akan berani mencuri. Kenapa? Setiap dia ingin mengambil hak orang lain, dia ingat, ada 2 malaikat yang mencatat saya. Hari ini tanggal sekian, jam sekian si A telah mencuri, maka dia tidak akan berani melakukan itu. Nah, itu kalau orang beriman kepada malaikat. Nah, yang ketiga, beriman kepada kitab-kitab Allah. Ada kitab Allah yang wajib kita percayai, yaitu yang pertama apa? Taurat kepada Nabi Musa, Zabur kepada Nabi Daud, Injil kepada Nabi Isa, dan yang terakhir Al-Quranul Karim. Sejak diturunkannya Al-Quranul Karim, maka 3 kitab itu sudah tidak berlaku lagi. Isinya yang masih sesuai dengan zaman sudah masuk dalam Al-Quran. Yang berikutnya, iman kepada para nabi dan rasul. Ini kita semua sudah tahu, ada 25 rasul yang wajib kita percayai dan kita yakini. Terus yang kelima, iman kepada hari kiamat. Kita percaya bahwa suatu saat nanti malaikat Israfil akan meniup sangkakalanya atau trompetnya, maka semua alam ini dan seluruh isinya dihancurkan oleh Allah. Kemudian ditiup lagi sangkakala kedua oleh malaikat Israfil, dibangkitkan semua makhluk hidup termasuk manusia seluruhnya, dikirim kepada masyarakat untuk bertanggungjawabkan amal perbuatannya. Nah, itu hari kiamat. Dan yang terakhir adalah beriman kepada qada dan qadar atau takdir baik dan takdir buruk. Jadi setiap qada itu artinya ketetapan Allah sejak zaman azali, sedangkan qadar Allah itu adalah kejadiannya. Kita lanjut. Nah, ini rukun iman tadi. Yang pertama, iman kepada Allah. Bagaimana kita beriman kepada Allah? Kita harus percaya bahwa Allah itu ada. Apa buktinya Allah ada? Alam ini buktinya Allah itu ada. Tidak mungkin alam ini ada dengan sendirinya kalau tidak ada yang menciptakan.
ciptakan. Ya, misalnya meja ini tidak mungkin ada meja ini kalau tidak ada tukangnya. Pasti ada penciptanya. Nah, begitu juga alam ini. Manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan dan alam ini tidak mungkin ada dengan sendirinya, pasti ada penciptanya. Dan penciptanya itu adalah Allah yang maha hebat, yang tidak ada satupun yang bisa menandinginya. Itu bukti adanya Allah. Yang kedua, iman kepada siapa lagi? Malaikat. Nih, beriman kepada malaikat. Ini fotonya apa? Di kuburan. Ya, anaknya mengantar datang berziarah ke kuburan orang tuanya. Siapa malaikat yang menanya dalam kubur? Malaikat Mungkar dan Nakir. Terus yang ketiga, iman kepada mana yang ketiga? Kita lihat di sini, iman kepada Rasul Allah. Ada 25 Rasul ya. Yang keempat, iman kepada kitab-kitab Allah. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Nih lihat, ada foto dihancurkannya oleh Allah. Alam ini semuanya seperti bulu ayam yang berterbangan. Dan yang keenam adalah iman kepada qadar dan kadar, takdir Allah, qadar dan kadar. Misalnya apa? Rezeki, jodoh, apalagi? Dan maut atau kematian itu sudah ditetapkan Allah di Lauhul Mahfuz. Kita lanjut lagi. Nah, sekarang ihsan, iman sudah, Islam sudah, sekarang ihsan. Ihsan menurut bahasa berasal dari bahasa Arab. Ahsana yusinu ihsanan. Apa artinya? Kebaikan. Lawannya apa? Keburukan. Ya. Sedangkan menurut istilah, ihsan adalah semua bentuk perbuatan baik yang ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala maupun kepada seluruh makhluknya. Itu ihsan, artinya perbuatan baik. Ada nenek-nenek mau nyebrang jalan, dia buta, kita seberangkan, itu perbuatan baik. Ada orang-orang buta, dia lagi jalan, kita bilang kiri 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 kiri. Nah, akhirnya si orang buta tadi masuk nyebur ke paret. Nah, itu perbuatan buruk. Jadi ihsan ini adalah perbuatan baik. Semua bentuk perbuatan baik, baik kepada Allah maupun kepada semua makhluk, baik manusia, hewan ataupun tumbuh-tumbuhan. Kamu nyiram bunga yang mau mati kemudian dia hidup kembali, itu kebaikan juga, ya. Nah, lalu bagaimana bentuk pengamalan ihsan sendiri? Bagaimana caranya mengamalkan ihsan sendiri? Nah, dengan merasa percaya dan yakin bahwa kita selalu melihat Allah di dalam segala tindakan. Jadi kalau kita merasa yakin bahwa kita selalu melihat Allah dalam segala tindakan, maka kita akan selalu ingin berbuat baik, tidak berani berbuat buruk. Nah, apabila kita tidak bisa merasa bahwa kita melihat Allah, maka percayalah bahwa Allah selalu melihat kita, ya, baik dalam keadaan sembunyi atau tidak. Dan berikutnya lagi, bagaimana caranya ihsan itu? Dengan percaya bahwa Allah itu selalu mengawasi kita. Maka kita akan lebih berhati-hati dalam segala tindakan dan melakukan segala perbuatan, ya, sehingga kita berbuat baik dengan ikhlas, bukan karena ingin dipuji orang, bukan karena ria dan sebagainya, ya. Nah, kita lihat lanjut. Nah, terakhir, sebelum ibu akhiri di sini ada bacaannya teladan Rasul. Jangan ingin berbuat dosa. Ingatlah, Allah selalu melihat. Allah selalu melihat, malaikat selalu mencatat perbuatan kita, dan setiap perbuatan baik akan diberikan pahala, dan setiap perbuatan buruk akan diberikan siksa. Nah, anak-anak sekalian, mungkin untuk hari ini materi yang ibu bisa sampaikan sampai di sini saja. Mohon maaf kalau ada kekurangannya. Kalau tidak paham, silahkan bertanya kepada ibu. Kalau tidak bisa langsung karena kita dalam keadaan daring seperti ini, bisa lewat telepon atau WA. Yang jelas boleh bertanya. Boleh pada waktu sore atau pada waktu malam. Jangan pada waktu pagi. Kenapa? Karena pagi ada jadwal pelajaran lain. Demikianlah ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.